Guys, balik lagi nih bersama Rev Podcast. Bintang tamu kita kali ini yaitu ada Kak Arto ya di sini. Tapi saya atau aku atau gua biasa nyebutnya dia tuh Mas Moslek, ya nggak sih? Iya. Senangnya aja lah manggilnya apa. Iya, Mas Moslek ini kemarin pernah datang ke sini guys ya. Itu di wawancara sesi horor bersama hostnya kemarin siapa? Fadila ya. Iya, Iya, Fadila. Dan kali ini pada video kali ini kita akan cerita banyak lah tentang perjalanan hidup Kak Arto atau Mas Moslek ini yang mungkin nanti pelajarannya itu bisa dipetik untuk kita semua ya. Iya nggak sih? Ya kemungkinan iya. Oh, kemungkinan iya. Ya kalau yang ngambil intinya kita kan ngambil sisi positifnya aja, intisarinya. Oke. Terus ngomong-ngomong tentang apa inspirasi kehidupan nih guys. Nah, kabarnya Mas Moslek ini seringkali ini berpetualang di dunia percintaan. Ada-ada ya nggak sih? ini. Slik, kamu cerita dong Slik, gimana Slik serunya nih? Petualang cinta apa nih? Cinta yang soal bagaimana ini? Ya percintaan kan banyak kan di sini, percintaan tentang masalah PDKT sama cewek kan, itu kan poin yang pertama kan. Terus yang kedua itu kadang kan masalah hargai atau tidak dihargai gitu kan, memperjuangkan seseorang itu kan benar, sih? Pernah nggak sih kayak gitu? Pernah. Itu pernah banget. Gimana ceritanya? Gimana ya? Kalau rasanya nggak dihargai itu kayak mana sih? Iya sakit lah. Sakit kan? Sakit lah. Ya, gini ya. Gak apa-apa sih aja. Jadi, gue pernah untuk ngomong sama cewek kan. Ya tujuan aku memang ya namanya cowok ke cewek gitu kan, ngomong nyata gitu kan, nyatain perasaan gitu kan. Ya tujuanku nggak main-main, niatnya kepengen serius lah, masa mau main-main gitu kan. Cuman pernah nggak dihargain itu, kayak ngerasa nggak dihargain itu awalnya nggak sadar, cuman setelahnya baru sadar. Kenapa? Ternyata selama ini perjuangan aku nih kayaknya, ternyata dia mandang aku cuman kayak gini gitu loh. Pernah nggak sih kalau ngerasa kita udah perjuangin atau ngusahain cinta kita gitu kan, ibaratnya jauh-jauh aja disamperin gitu kan, tapi setelahnya itu kayak seolah-olah itu nggak dihargain gitu. Tapi setelah sadar itu setelah udah nggak berhubungan baru gua sadar gitu kan. Pas waktu ngejalaninnya mah kayaknya awalnya nih aku ngayalnya kan kayak gini kan bang, kayaknya dia cocok nih jadi pendamping hidup gua kan. Awalnya gitu kan. Terus gua jalanin. Ya namanya kan hubungan, kepengennya siapa sih orang yang nggak kepengen hubungan itu langgeng gitu kan, awet sampai kakek nenek gitu, sampai ya kalau kakek nenek kayaknya kejauhan, nikah aja dulu gitu kan. Nikah aja dulu ya. Kadang ibaratnya baru setengah perjalanan aja udah rasanya berat banget gitu kan. Tapi gue ada trik kalau misalnya pengen hubungan awet. Gue pernah nyoba. Gimana tuh? Hubungan yang selalu cerewet, yang selalu protektif. Iya, hubungan yang selalu cerewet, selalu protektif kan. Terus protektif. Terlalu apa ya? Intinya tuh ribet lah ya. Ribet. Semuanya masalah sepele itu dibuat ribet gitu. Padahal itu sepele banget gitu masalahnya kan. Cuman dibuat ribet. Kadang padahal itu kangen gitu kan. Cuman ngomongnya itu mau ngungkapin rasa kangennya itu dengan cara apa ya? Marah-marah atau dengan cara ngambek, tiba-tiba nggak jelas gitulah, ngomong-ngomong nggak jelas, ini kamu ini kemana lah, yang di spam lah, apalah itulah, nggak jelas intinya. Tapi itu salah satu hubungan yang bisa awet ya, dibilang awet. Gitu. Tapi percaya nggak sih protektif itu bisa bikin orang lebih sayang? Percaya? Kalau menurut gue sih ada percayanya, ada enggaknya. Percaya dulu. Tergantung protektifnya bro. Gimana tuh? Kalau protektifnya kita perhatiannya ibaratnya masih nyambung gitu kan, oke, kayaknya masih bisa masih diambil
apanya? Hikmahnya. Intinya kalau misalnya kalau protektifnya menurut aku masih berhubungan dengan perasaan, kayaknya itu bakal ngawetin hubungan. Cuman kalau protektifnya hal yang menyangkut misalkan menyangkut apa ya, masa depan si perempuan atau masa depan si laki-laki itu kan. Kebanyakan kan cewek ya yang protektif gitu kan. Iya nggak sih? Iya kan? Cewek lebih protektif kan? Cewek lebih protektif. Iya. Tapi kalau cowok itu kadang dia protektif, cuman Risih nggak sih? ya risih, aslinya risih. Sebenarnya risih. Sumpah, risih. Cuman dikala misalkan pas waktu di saat itulah kalau misalkan kita udah nggak sama dia, kayaknya rasa itu yang buat kita kangen kali ya. Oh, oke. Percaya? Ini ya percaya guys, jadi kata Kang Musrik nih ya, kalau kita punya cewek protektif itu patut dipertahankan ya, ya nggak? Iya nggak? Ya protektifnya gimana dulu, gitu kan? Ya menurut pandangan kita masing-masing lah. Masing-masing. Kalau misalkan memang patut untuk dipertahankan ya pertahankan. Oke, gitu aja lah. ya. Nih ada pertanyaan lagi nih, Sling. Pernah pacaran sama teman sendiri nggak? Temen sendiri. Mungkin dulu waktu SMP ada kawan, SMA ada kawan, terus ini kan posisinya sekarang kan udah nggak sekolah ya? Iya udahlah, ya udah. Oh, iya. Udah. Apa itu? Ya udah berapa? Oh. Ya udah secara udah lama loh, udah nggak sekolah lah. Alumni tahun berapa nih? 2015. 2015. Ya. Ada nggak sih yang seringan dari teman-teman sekolah sering hubungin, ngajakin PDKT atau kenalan atau jalan? Ini khusus cewek tapi? Ini kalau sekarang nggak pernah. Nggak pernah ya? Cuman tapi pernah ngejalanin hubungan, bahkan sampai ngejalanin hubungan tuh pernah. Ya, oh ngejalanin gitu. hubungan pernah. Oh, ini poinnya nih, masuk ke poinnya. Poinnya aja. Apa itu? Kalau kita lihat kabar-kabar di TikTok, sering scroll TikTok kan ya? Ya, sering. Ya, di TikTok itu kan banyak konten-konten yang mengarah ke 18 plus kan. Nah, di situ kadang-kadang kita lihat cewek, maksudnya janji nggak prot-prot ya. Oh, itu salah satunya, salah satunya. Iya. Tapi iya, janji nggak prot-prot itu yang pertama kan. Nah, itu lagi rame tuh. Yang kedua itu kadang kita lihat itu cewek itu berpakaian sopan kan. Terus dia membahasnya ke arah situ kan. Jadi gimana ya? Pernah nggak dapet cewek yang istilahnya dari tampilan tuh oke nih, maksudnya nggak mengarah ke situ, tapi akhirnya ternyata dia tuh udah bahasa kasarnya tuh udah rusak, udah bobrok gitu. Pernah nggak? Pernah nggak? Kalau pernah sih, cuman nggak sempet sampai dalam banget itu nggak. Cuman pernah deket gitu kan. Pernah deket sama cewek kayak gitu kan. Jadi awalnya juga gue udah curiga kan, karena curiganya gini. Ini cewek kok kayaknya mauan gitu ya? Oh gitu kan. Iya, mauan ya? Serius, mauan gitu kan. Bahkan kita belum ngebuka aja dia udah ngebuka duluan gitu loh. Ya maksudnya dalam arti ngebuka omongan gitu. Ngebuka omongan. Bukan buka-buka ini. Terus? Ya itulah. Jadi aku telusurin gitu kan. Aku masih penasaran gitu kan. Nah setelah itu telusurin. Tek. Lama. Gue tahu juga gitu kan. Oh ternyata emang bener. Tapi ya sempet deket juga sih. Ya, Sempet deket? Jujur. Oh maksud gitu sempet kan. deket apa sempet ini? Enggak kalau sampai prot-prot. Enggak lah. Enggak. Aduh, enggak sampai prot-prot ya? Enggak. Gitu. Kalau prot-prot itu enggak pernah. Terus pernah ketemu nggak sama yang cewek prot-prot itu? Maksudnya ketemu gimana? Ya maksudnya ada kawan, cuman dia yang emang bener tuh frekuensinya di situ. Apa maksudnya dia hobi atau mungkin kan ada sih. Sekarang ya nggak ada yang nggak mungkin gitu kan. Iya. Umur masih muda, cuman udah gitu-gitu kan. Ya secara kayak gini aja lah. Gimana? Ya secara laki-laki normal gitu kan. Ya laki-laki normal. Ya siapa kan yang nggak kepengen ibaratnya nggak kepengen kayak gitu kan. Ya kalau kita lagi kepengen kayak gitu, cuman nggak ada siapa-siapa lagi, nggak ada pilihan gitu kan. Sekarang medianya enak kan, online juga bisa kan. Enggak, tapi tanpa online bisa loh. Ya, cuman kan itu kalau misalkan tanpa online itu kan gimana tanpa online? Pernah nggak tanpa online? sadis dulu. Oh sadis ya. Aduh, apa ya?
Ya karena tapi ya pernah. Iya pernah lah, semua Nah. orang pernah lah. Ya. Tapi dari situ jujur, gua masuk ke dunia kayak gitu juga nggak cuman asal masuk aja untuk menikmati hal kayak gitu. Belum tentu kita masuk ke dunia kayak gitu tuh bisa nikmatin loh. Karena terkadang kayak gini juga. Terkadang gue pernah nyaring hikmah dari orang-orang yang kayak gitu. Oh iya benar. Iya nggak sih? Kadang dia itu karena ngelakuin sampai hal kayak gitu tuh, setelah gue tanya-tanya gitu kan, kenapa sampai ngelakuin sampai sebenarnya open BO. Oh pernah nanyain orang open BO? Iya, Pernah? serius pernah. Apa aja? Kenapa gitu kan? Dia ngomongnya ya gimana kak? Ada yang ngomong aku masih punya anak kecil, terus aku ditinggal suami, terus suamiku aku broken home, ada juga yang karena suaminya meninggal, terus lingkungan dia itu kayak gitu kan, kadang ke bawah lingkungan juga, ya masing-masing lah. Jadi dari situ kembali lagi, ternyata ya manusiawi juga sih. Kalau misalnya kita tinggal di kampung gitu kan, ya paling kita kerja sama orang lain, masih banyak lah, ibaratnya masih banyak kerjaan gitu. Kalau udah di kota gitu kan, nggak bisa ini juga sih, nggak bisa pungkirin juga kan. Kalau tinggal di kota itu kita mau kerja apa gitu kan. Iya. Karena sekarang kan makin kesini makin susah kerjaan ya, terutama kalau bener. cewek itu kan kebutuhannya nggak cuma kayak kita kan, dia kan butuh apa segala macam kan. Di situ kadang ketemu teman yang bener-bener temen tuh bawanya ke zona-zona kayak gitu kan. Awalnya kan ya biasa lah, main-main biasa kan. Lama-lama kan Prot-prot juga. Tadi kan kita udah ngomongin masalah 18 plus. Ya, 18 plus. Mana udah cerita nih masalah yang lain-lain lah. Nah sekarang nih aku mau tanya nih pertanyaan nih. Tapi bukan 18 plus, nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. Nih ngomong-ngomong soal mantan. Asik. Itu sama aja 18 plus itu. Ada nggak sih seketika lo punya cewek nih sekarang nih kan? Ya. Lo punya cewek sekarang, jalanin, nyaman kan? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, nyaman. Terus ada nggak mantan yang masih nge-DM-in sampai sekarang? Ada. Oh masih ada kan? Ada. Bahkan apa ya? Bahkan bukan cuma nge-DM, dia kan masih nyimpen nomor gua kan. Kadang dia nelpon. Cuman kalau di telepon itu gua nggak pernah ngangkat. Nggak pernah diangkat. Nggak pernah. Tapi statusnya dilihat ya? Dilihat. Itu masih ngubungin itu pacaran berapa lama tuh? Gua sama mantan gua. Berapa ya? Lumayan lama sih sama dia. Hampir ya 2 tahunan lah. Oh 2 tahunan. Cuman ya kayak gitulah. Bukan jodoh gitu kan. Bukan jodoh. Tapi gini, banyak orang persepsi, maksudnya kalau pacaran lama itu kan kalau ada orang nggak bisa move on atau nggak bisa cari yang lain, putusnya susah gitu kan, karena mereka pacaran lama. Banyak yang komentar di sini kalau pacaran lama itu nggak bisa lepas karena udah diapa-apain gitu kan. Nah menurutnya gimana sih? Kalau menurut gua ya gimana ya, kalau emang kebanyakan mungkin karena pertama kalau udah masuk ke kayak gitu tuh kayaknya memang sulit sih untuk ngelepasin. Cuman kalau alhamdulillah kan kalau gua ya masih terjaga lah. Masih terjaga ya. Masih terjaga. Belum pernah lakuin berarti? Enggak. Enggak pernah. Virtual aja. Anjay. Kalau yang asli belum pernah. Virtual pernah? Ya. Virtual pernah lah. Ya virtual pernah, cuman ya ada batasannya juga lah, nggak sampai artinya nggak sampai gitu-gitu. Iya. Ya ada gitu. Kadang-kadang itu ini ya ribet juga ya. Ribet. Cuman apa ya? Gue mikirnya kayak gini sih. Cewek aja kalau belum emang bener-bener gue untuk serius gitu kan. Gue nggak pernah tak temuin sama orang tua gue. Karena itu takutnya kan
nanti dianya udah baper atau gue udah seolah-olah serius sama dia tapi ujungnya nyakitin, kan ujungnya kecewa. Nah gue nggak kepengen kayak gitu. Jadi kalau misalkan emang mau serius ya namanya gue laki-laki kan, ya gue kumpulin modal aja buat untuk nikah kayak gitu aja. Tapi aku ada cerita nih. Apa itu bro? Cerita lah. Kan waktu dulu masih sekolah ya, Oh, ini nggak disebutin nama sekolahnya ya, di Oh, nggak salah boleh. satu SMK lah di Gadingrejo, Prinsewu, Lampung kan. Jadi kita ada warnet langganan nih. Jadi setiap pulang sekolah, sokongan 5.000-an kan, main ke warnet. Main ke warnet itu kita biasa main 2 jam. 2 jam main di warnet, karena kita pulang sekolahnya itu sore jam 3 habis les. Iya. Berarti kita pulang jam 5 kan. Iya. Nah, pulang jam 5 itu kita nggak pulang dulu. Mampir tempat kawan yang deket sama warnet itu. Kawan itu cewek? Cowok. Oh, kirain kawan itu cewek. Gitu kan. Cowok. Mampir ke tempat kawan sampai sekitar jam 8 lah. Iya, jam 8. Setengah 8 lah. Setengah 8 kita pulang. Heeh. Itu bertiga itu. Nah, setengah 8 pulang. Di dekat warnet ini ada kos-kosan. Kos-kosan cewek? Cewek. Khusus cewek? Khusus cewek. Oke. Satu angkatan masuk itu. gitu. Oh, satu angkatan sama angkatan. cewek? Heeh. Satu angkatan. Terus gimana tuh? Aneh, tahu nggak yang bikin aneh apa? Apa itu? Jadi kita pulang dari rumah kawan itu bertiga kan, Oh. pulang bawa motor, ada mobil masuk kosan. Ya secara nggak sengaja kan, bawa mobil kan nengok ya, Iya, pastilah. ada cewek itu turun dari mobil. Oh, cewek satu angkatan sama situ. Terus? Turun dari mobil diantarin ngomong. Jeda 3 bulan dari pas itu dia udah nggak sekolah. Gini. Iya. Wah, gak jauh-jauh ya? Hebat nggak? Ya, hebat sih. Hebat nggak sih? Hebat sih, hebat. Hebat kan? Dia demi apa namanya? Demi masa depan. Enggak. Kembali lagi kebutuhan cewek itu banyak. Kebutuhan cewek banyak. Terus menurutmu berhak nggak sih kalau misal ada yang ngomong, oh cewek matre nih kayak gini-gini, gimana pandangan? Kalau menurut pandangan gue kayak gini sih. Kalau secara laki-laki sadar ngeliat cewek itu, kalau ngomong cewek matre, wajar dia tuh matre. Wajar ya. Wajar. Karena kayak gini. Kalau cewek itu kan kebutuhannya pasti udah lebih dari cowok gitu kan. Kita sebagai cowok itu lah sadar aja lah. Tugas kita juga kan apa sih? Laki-laki untuk nafkahin gitu kan. Iya, nafkahin. Ya itu. Cewek dinafkahin. Kalau udah jadi suami istri. Tapi ada yang belum suami istri dinafkahin loh, Slik. Ada juga ya? Ada Ada satu yang kayak kosan. gitu ya? Oh. Pernah ada juga ya? kenalan nggak? Tapi ada ini. Kalau gua baru denger nih. Di sini banyak. Di sini banyak. Baru denger gak? Mau kenalan nggak? Mana? Nantilah. banyak itu. Oh, ternyata kayak gitu ya. Ceweknya yang nyari duit. Loh, bukannya cowok? Ceweknya nyari duit. Ceweknya yang nyari duit, terus cowoknya yang Tidur. ih, kok gitu amat? Ya gitulah. Haram dong. Iya, jangan ngomongin haram-halal. ya gimana ya, secara laki-laki kok dinafkahin gitu loh. Iya. Emang dia ya kembali lagi pilihan lah ya. Pilihan kali. Ya pilihan lah. Pilihan. Terus sekarang itu mau ngapain, mau hidup kayak mana itu ya pilihan. Iya. Asal tuanya jangan nyesel. Iya Iya sih? benar sih, benar. Cuman kalau menurut gua nih, kalau misalkan dulu tuh kan kalau kita ngaji gitu kan diajarin gitu kan, Iya. ya namanya laki-laki dan perempuan itu kita diciptakan untuk udah saling pasang-pasangan gitu kan. Sedangkan laki-laki itu untuk menafkahi, bukan dinafkahin kan. Bukan dinafkahin. Terus kalau kayak gitu emang nggak malu apa gitu ya? Ya karena mereka udah terikat. Yang pertama kan si ceweknya ini mungkin yakin banget bakal dinikahin sama si cowoknya kan. Udah terikat kan. Nah terus di sisi lain cowoknya ini cuma satu-satunya orang yang tahu keburukan ceweknya. Oh, jadi mungkin, kalau ceweknya nggak mau ada temen yang cowok ini, berarti dia otomatis nyari cowok lagi kan. Iya. Dan dia otomatis nyari cowok lagi, berarti otomatis cowok ini tahu keburukan cewek ini. Jadi ada 2 orang yang tahu. Iya benar. Iya.
Karena mungkin karena ada jaminannya juga kayak gitu ya. Iya, ya kembali lagi ke, kan ada pepatah orang nggak tahu ya, lupa, ada orang barat tuh ngomong katanya kalau cewek udah diapa-apain susah ditinggalin. Terus yang dimaksud simbol love itu tuh ya kayak gitu. Oh. Ya emang kayak gitu tau. Ya emang kayak gitu ya. Iya kayak Jadi gitu. jadi kalau misalnya kita mau ngikat cewek, apa-apain aja dulu kali ya. Iya. Iya. Gila. Aduh. Parah. Iya nggak sih? Ya kali parah gitu kan. Iya. Tapi ya kembali lagi itu kan yang namanya itu kan pilihan. Kalau misalnya kayak gitu menurut dia itu kayak gitu bahagia ya silahkan gitu kan. Ya silakan. Kan kata Ustadz Kiai siapa itu? Kiai nih. Kayak gitu kan. Mau halal haram hantam silahkan. Yang penting kamu ingat itu semua ada pertanggungjawabannya kan. Oh iya. Asik. Ya kayak gitu lah. Ya kembali lagi ya. Silakan lah. Tanggung resikonya masing-masing gitu kan. Ya sekarang susah sih mau nyari cewek yang beneran itu kan susah kan. Ya Terus yang mau terutama- bener-bener kayak gitu kan. Kalau kita kan hidupnya kan di desa ya, kita kan Iya, di desa. di Kalau desa. kita di kota itu tongkrongannya udah beda kan. Beda. Kalau kita di desa itu kadang ngumpul-ngumpul gitaran terus minum kopi, beli kopi udah asik kan. Asik. Kalau di kota itu beda, orang-orangnya sibuk semua, jarang ngumpul kan. Terus kalau misal ada nih teman kita yang emang susah gaulnya, menutup diri, introvert gitu ya. Iya, Nah itu akhirnya susah kan, susah. nggak ada teman. Jadi kalau kita hidup di desa itu kan ya, itu apa ya namanya introvert gitu kan. Kayaknya kurang berlaku kalau di desa Nggak kan ada ya. lah. Nggak ada kan. Nggak ada. Jadi anaknya itu semuanya itu gue nih apa adanya gitu kan. Jadi kalau misalnya gue nggak punya nih, ya ngomong nggak punya. Kalau memang dia ada, ya gue bisa bantu. Kalau enggak ya bisanya apa gitu kan. Intinya apa adanya gitu lah. Tapi menurut gue itu lebih nyaman kayaknya, lebih enak gitu kan. Iya, ngomong-ngomong cewek desa. Gimana gitu? Cewek desa damage-nya nggak ada obat. Ya kalau Tahu nggak kenapa kadang ada orang kota, termasuk di film-film ya. ya. Film-film nih FTV ya. Ya. FTV nih. TV nih. Ada orang kota ke desa kan. Dia ini ke desa ini udah punya pacar di kota. Udah punya kota. Di kota Tapi udah punya dia pacar. ke desa kan, entah ada kerjaan apa kan, suka ada cerita gitu kan. Terus dia ketemu cewek kampung nih, kenalan kan, mukanya masih natural, hitam, panasan kan. Ya. Terus biasanya ketemu sial di jalan apa dorong motor gimana kan. Oh. Kalau di film ya. Iya kalau di Kalau di film film. itu lebih Akhirnya romantis dia gitu. suka. Pas di endingnya suruh milih cewek kota apa cewek desa, milih cewek desa. Ujungnya ya. Kebanyakan kayak gitu ya. Iya. Tapi kayaknya kalau di FTV itu kayaknya liatnya lebih indah banget gitu kan. Tapi kalau realitanya biasa aja gitu ya. Biasa aja realita. Tapi kayak kalau kita ngelihat nonton film itu kayaknya bisa sampai ngusap dada gitu. Indahnya gitu kan. Iya kan? Tapi kalau realitanya ya ampun, sama aja pahit aja kan. Iya susah tahu apa ya namanya. Apa ge? Kita kadang main dari rumah nih mau Nah. nemuin cewek kan. Moodnya udah perasaan mood, pas sampai lokasi moodnya beda gitu kan. Benar. Kita nggak bisa balikin mood yang enak lagi tuh. Benar. Ya nggak sih? Susah loh. Ya itu guys, ceritanya dari Kang Mosrek ya. Menurut kalian itu gimana? Silakan komen di komentar. Tapi kalau misalkan ada sesuatu yang menyinggung atau mungkin bersangkutan di dalam ceritanya tersebut, mungkin nanti kita minta maaf ya, karena ini kan di luar ini hanya sekedar cerita-cerita aja kan. Iya. Ya kurang lebih faktanya atau real atau enggaknya itu di Tanyain masing-masing aja. Tanyain langsung aja. Bisa di follow IG-nya di sini. Kasih tahu Slik IG-nya di sini. Oh iya. Sini nih. Oke, thank you buat kamu Slik. Mungkin buat kalian yang pengen ngirim cerita horor atau cerita tentang pengalaman hidup, kesaksian atau apalah, nanti bisa kontak tim kita di sini. Nanti bisa kontak
langsung aja hubungin di situ. Nanti kita kontak balik, kita bisa relax ngobrol-ngobrol di sini ya. Siap. Nah ini ngomong-ngomong nggak kerasa karena obrolan kita nih udah lebih dari setengah jam ya. Iya, Iya. setengah Oke. jam lebih lah. Hampir 1 jam ya. Hampir 1 jam. Thank you Kang Muslik udah hadir di sini ya. Jangan lupa buat teman-teman